Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya fikir seperti daya fikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat, yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah, menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat. Pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 6 ayat 47. Yaitu Qul aro'aitakum in atakum azabullah bagtatan au jahra hal yuhlaku illal qaumud dzalimun. Ayat ini merupakan ayat tirakat pada Tukardin 333. Seperti biasa, kita tentukan dulu bentuk katanya. Di sini kita sudah susun ya. Semua bentuk kata ini terdiri dari K, L atau B ya. Kata kerja, lain-lain bentuk kata atau kata benda. Ini kita sudah menentukan bahwa kata di awal ini adalah K. Kata kerja di mana kul ini adalah kata kerja perintah. Maka otomatis bahwa kalimat ini adalah atau ayat ini adalah kalimat kata kerja perintah karena diawali oleh kata kerja perintah. Maka dalam mengurai kalimat perintah kita harus sudah mampu meletakkan, memahami bahwa mokapnya apa. Ya, mokapnya harus menentukan mokap. Maka di sini mokapnya adalah kasbut ini. Kalimat dasar disebut ya. Maka berarti setelah kata kerja perintah tersebut itu merupakan satu kalimat sempurna. Kemudian untuk memahami kalimat sempurna tersebut, kita sudah menentukan bahwa kata pertama setelah kata perintah ini ya, ini adalah A. Lain-lain bentuk kata masuknya di sini istifham ya, kata tanya. Maka dengan begitu kalimat dasar dari kata kerja perintah tersebut pada kalimat perintah tersebut itu adalah merupakan kalimat tanya. Ya. Kalimat tanya, dimana nanti harus sudah memahami lagi mengenai bagaimana cara mengurai kalimat tanya. Bahwa mengurai kalimat tanya ini sama seperti halnya kalimat perintah ya secara garis besar, yaitu bahwa baik kalimat tanya atau kalimat perintah itu adalah, kalau kalimat tanya berarti adalah kata tanya yang yang disambung dengan kalimat dasar ya. Kata dasar atau kalimat dasar yang diawali oleh kata tanya itu menjadi kalimat tanya. Kalimat perintah, kalimat dasar yang didahului oleh kata kerja perintah, maka menjadi kalimat perintah. Baik, kita urai untuk kalimat setelah kata perintah ini, yaitu aro'aitakum.
Di sini A-nya istifham, kemudian ro'aita ini adalah kata kerja telah. Kata kerja telah, dhamirnya adalah anta ya. Anta. Kemudian di sini ada kum. Nah, kum ini kedudukannya ini bukan objek, tetapi sebutannya ini adalah lil muhattabah ma'a ta'kid. Jadi ro'aitakum ini menjadi satu kesatuan yang asalnya itu adalah ro'aitum. Ya. Jadi kum itu kita ulang lil muhattabah ma'a ta'kid. Artinya tekanan suara bertanya kepada yang diajak bicara dengan nada menghardik yang ditandai dengan tanda tanya dan tanda seru. Itulah fungsi kum di sini. Kedudukan kum di sini ya. Di mana uraiannya, kedudukannya ya. Anta subjek, kemudian ro'aita keterangan kerja ya, keterangan kerja. Kemudian kum lil muhattabah ma'a ta'kid. Selanjutnya objek dari ro'aita ini adalah merupakan satu kalimat sempurna, yaitu kalimat syarat yang didahului oleh huruf in. In huruf syarat, ata ini kata kerja telah, 3 huruf pokok, ata ya'ti ya. Ata, kemudian kum kata pengganti nama objek, ata kedudukannya keterangan kerja, kum kedudukannya objek. Kemudian azabullah, nah di sini harakatnya ini domah ya. Azabullah kata majemuk nih, harakatnya domah, maka ini kedudukannya adalah subjek ya. Hanya kita tidak simpan di depan karena nanti terlalu panjang ini kotaknya, nggak cukup ininya kertasnya, halamannya nggak cukup wordnya, maka kita tetapkan aja posisinya di sini di tengah. Tapi ini kedudukannya adalah subjek ya, subjek dari ata. Jadi ata itu tidak perlu dikeluarkan dhamirnya huwa, nggak usah karena huwa itu sudah muncul di sini adalah azabullah. Kemudian bagdatan au zahrah, bagdatan ini bisa kata dasar ya, kata dasar jenis mu'anas atau kata pelaku dengan ciri tak marbutoh ya, dilihat dari bentuk ini. Kemudian jahrah sama ini dengan bagdatan. Nah ini kedudukannya dua-duanya, bagdatan au jahrah, ini kedudukannya adalah keterangan keadaan. Keterangan keadaan kepada subjek ini ya. Jadi azabullah secara bagdatan tiba-tiba atau secara terang-terangan ya datangnya itu. Nah, ini keterangan ke sana, bagdatan au jahrah ini ke azabullah ya. Kedudukannya ini adalah keterangan keadaan. Kita letakkan ininya, jabatan katanya. In huruf syarat, ata keterangan kerja, kemudian kum objek, bagdatan au jahrah ini adalah keterangan keadaan. Kemudian azabullah subjek, maka subjek ini menjadi pokok kalimat. Kemudian keterangan kerja, objek dan keterangan keadaan itu menjadi keterangan kalimat. Ya, sama nih keterangan kalimat. Gabung kalau alhamdulillah. Kalau berandeng itu digabung karena ini terpisah aja ya, terpisah oleh subjek posisinya di tengah.
Nah, maka ini in atakum azabullah baghtatan au jahrah, ini kedudukannya adalah pokarat. Pokarat. Kemudian hal yuhlaku illal qaumud dzalimun, ini satu kalimat yang didahului oleh kata tanya, ya. Maka ini menjadi kalimat tanya, di mana pokok kalimat tanya, kata tanya ini menjadi pokok kalimat tanya. Maka keterangannya yuhlaku di sini kata kerja lagi 3 huruf pokok, bentuknya pasif nih ya. Yuhlaku, polanya yuf'alu. Maka di sini huwa adalah pengganti subjek. Yuhlaku keterangan kerja pasif. Kemudian ilal qaumud dzalimun ini adalah illa istisna, huruf istisna ya, pengecualian. Kemudian qaumud dzalimun ini adalah mustasna minhu ya. Mustasna minhu. Kedudukannya illa qaumud dzalimun ini adalah keterangan kalimat ya. Yuhlaku illa qaumud dzalimun ini kedudukannya keterangan kalimat. Yang pokok kalimatnya adalah pengganti subjek, yaitu pokok kalimatnya adalah huwa. Nah, maka hal pokok kalimat tanya huwa yuhlaku illal qaumud dzalimun ini adalah keterangan kalimat tanya. Maka ini kedudukannya menjadi terkarat. Nah, kalimat syarat ini yang terdiri dari pokarat dan terkarat, ini kedudukannya adalah objek dari ro'aita. Objek dari ro'aita. Maka pada ro'aita ada tadi domir anta ya. Anta subjek, kedudukannya pokok kalimat. Kemudian ro'aita keterangan kerja. Kemudian kum lil muhtabah ma'a ta'kid. Kemudian in atakum azabullah baghtatan au jahrah hal yuhlaku illa qaumid dzalimun, ini adalah kedudukannya objek. Maka subjek menjadi pokok kalimat. Keterangan kerja dan objek ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya ini ada huruf A, maka ini adalah menjadi pokok kalimat tanya. Pokok kalimat tanya A, pokok kalimat tanya, kemudian kalimat selanjutnya yaitu ra'aitakum in atakum azabullah baghtatan au jahrah hal yuhlaku ilal qaumud dzalimun, ini adalah keterangan kalimat tanya. Nah, ini adalah merupakan kalimat dasar. A pokok kalimat tanya, selanjutnya ini adalah keterangan kalimat tanya. Inilah kalimat dasar yang didahului oleh kata kerja perintah. Maka ini menjadi kalimat perintah. Maka kul itu menjadi pokok kalimat perintah. Kemudian aro'aitakum in atakum azabullah baghtatan au jahrah hal yuhlaku ilal qaumud dzalimun, ini menjadi keterangan kalimat perintah. Jadi demikian ya. Kita belajar mengurai Quran surat ayat 6, Quran surat 6 ayat 47. Di sini kita diberikan satu teori dengan adanya lil muhtabah ma'a ta'kid. Di mana kelihatannya ini objek, kalau dilihat dari struktur kata tersebut dalam kalimat ini, tetapi dilihat dari makna ternyata ini adalah menggambarkan tekanan suara bertanya kepada yang diajak bicara dengan nada menghardik yang ditandai dengan tanda tanya dan tanda seru. Maka nanti intonasi bacanya harus sesuai dengan makna yang terkandung dalam ayat ini yang dilambangkan dengan tanda tanya dan tanda seru. Demikian ya, kita akhiri. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.